Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Untuk yang A, pengertian turunan fungsi. Kemudian kita masuk ke konsep limit menuju turunan. Perhatikan. Laju perubahan nilai fungsi fx terhadap x pada x sama dengan A dapat dituliskan seperti ini. Nah, jika nilai limit tersebut ada, maka bentuk tersebut dinamakan sebagai turunan fungsi fx pada x sama dengan A. Turunan bisa juga dinotasikan dengan f aksen A atau delta FA per delta A. Dengan f aksen A atau delta FA per delta A sama dengan limit f A tambah H kurang FA per H untuk H mendekati 0. Jadi turunan fungsi f pada x dapat dituliskan sebagai, perhatikan, f aksen x sama dengan delta fx per delta x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0 jika limit selalu ada. Nah, perhatikan contoh 3.1. Tentukan turunan fungsi berikut dengan menggunakan rumus limit. A, fx sama dengan 2x. B, fx sama dengan 3x kuadrat kurang 5x. C, fx sama dengan 6 per x. Dan D, fx sama dengan 7 akar x. Penyelesaian atau jawabnya adalah untuk A, fx sama dengan 2x. Fx tambah h sama dengan 2 kali x tambah h. Jadi setiap x akan diganti dengan x tambah h. Nah, maka f aksen x sama dengan, ingat rumus yang tadi, rumus limit yang tadi, limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit 2x tambah h kurang 2x per h untuk h mendekati 0. Ini adalah fx tambah h, yang ini adalah fx. Kita kalikan 2 kali x, 2x, 2 kali h, 2h, kurang 2x per h. 2x kurang 2x, 0. Ini sudah kasih tanda. Sama dengan limit 2h per h, untuk h mendekati 0. Lalu h per h. H per h, 1. 2 kali 1, 2. Maka limit 2 untuk h mendekati 0 sama dengan 2. Jadi, turunan dari fx sama dengan 2x adalah 2. Yang B, fx sama dengan 3x kuadrat kurang 5x. Fx tambah h sama dengan 3 kali x tambah h pangkat 2. Jadi 3x kuadrat menjadi 3x tambah h pangkat 2 kurang 5x menjadi 5x tambah h. Sama dengan, uraikan x tambah h kuadrat itu adalah x kuadrat tambah 2hx tambah h kuadrat. Kurang. Nah, jika fx sama dengan 3x kuadrat kurang 5x, maka f aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit. Tadi fx tambah h hasilnya adalah 3x kuadrat tambah, nah dan seterusnya kita kalikan 3 kali x kuadrat, 3x kuadrat, 3 kali 2hx, 6hx, 3 kali h kuadrat, 3h kuadrat. Negatif 5 kali x. Negatif 5x, negatif 5 kali h, negatif 5h. Kurang fx. Fx-nya adalah 3x kuadrat kurang 5x. Kurang 3x kuadrat, maka jadi negatif 3x kuadrat. Kurang negatif 5x, maka jadi positif 5x. Yang sejenis kita operasikan, kita selesaikan. Kemudian perhatikan 3x kuadrat kurang 3x kuadrat 0. Yang ada lagi yang bisa dikurangkan, yaitu negatif 5x tambah 5x. Maka yang tertinggal limit 6hx tambah 3h kuadrat kurang 5h per h untuk h mendekati 0.
Lalu faktorkan, H-nya kita tarik keluar ya. Limit H buka kurung 6X tambah 3H kurang 5 per H. Jadi H-nya bisa dibagikan, H bagi H 1, maka menjadi limit 6X tambah 3H kurang 5 untuk H mendekati 0. Substitusikan 6 kali X, 6X tetap ya. 3 kali H berarti 3 kali 0 kurang 5. Maka hasilnya adalah 6X kurang 5. Jadi turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat kurang 5x adalah 6x kurang 5. Kemudian yang C, fx sama dengan 6 per x. Fx tambah h sama dengan 6 per x tambah h. F aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit fx tambah h-nya adalah 6 per x tambah h. Fx-nya adalah 6 per x per h untuk h mendekati 0. Sama dengan limit. Nah ini perhatikan. Ada pecahan di pembilang. Ya, kita samakan penyebutnya. 6 per x tambah h kurang 6 per x menjadi 6 kali x kurang 6 kali x tambah h per x tambah h kali x per h ya, untuk h mendekati 0. Jadi cara mudah untuk menyelesaikan pecahan atau menyamakan penyebutnya adalah jika a per b tambah c per d sama dengan, ini kita mau samakan penyebutnya, kalikan yang di bawah lalu kalikan secara bersilang. Nah, seperti ini ya. Jadi 6 kali X, 6X, 6 kali X tambah H, 6X tambah H dengan tanda kurang di sini tetap. Lalu X tambah H kali X. Nih, kamu bisa cocokkan dengan yang ini. Per H, untuk H mendekati 0. Sama dengan limit, nah uraikan ya. 6X, negatif 6 kali X, negatif 6X. Negatif 6 kali H, negatif 6H per X tambah H kali X. Kali kebalikan dari H seper H. 6X kurang 6X 0, maka yang tertinggal negatif 6H per H kali, kita gabung X tambah H kali X. H-nya juga boleh kita bagi langsung sebelum dilimitkan ya, dibagi langsung. Menjadi hasilnya negatif 6 ya, limit dari negatif 6 per X tambah H kali X untuk H mendekati 0 ya, maka menjadi negatif 6 per X tambah H berarti X tambah 0 kali X. X tambah 0 itu X, X kali X, X kuadrat. Hasil terakhirnya adalah negatif 6 per X kuadrat. Jadi turunan dari fx sama dengan 6 per X adalah negatif 6 per X kuadrat. Kemudian yang D, fx sama dengan 7 akar X. Fx tambah H sama dengan 7 akar X tambah H. F aksen X sama dengan limit Fx tambah H kurang Fx per H untuk H mendekati 0 sama dengan limit Fx tambah H-nya tadi adalah 7 akar X tambah H kurang Fx-nya adalah 7 akar X per H untuk H mendekati 0 sama dengan limit, nah 7-nya kita tarik saja keluar, 7 kali harus dikurung ya, 7 kali akar X tambah H kurang akar X. Jadi 7-nya kita tarik keluar per H kali. Nah kita kalikan dengan pasangan akar sekawan. Akar X tambah H tambah akar X. Di sini kurang, di sini tambah. Cara mudah mengingatnya. Atas dengan bawah sama supaya nilainya 1. Sama dengan limit 7 kali akar A kali akar A. Ingat yang lalu menjadi A X tambah H. Akar B kali akar B, B. Ya, jadi 7 kali X tambah H kurang X. Ya. Per H kali akar X tambah H tambah akar X. Ya. Di sini tambahkan saja kurungnya. Dia ada kurung seperti ini. Ya. Sama dengan, nah perhatikan, X tambah H kurang X. X kurang X itu 0, maka yang tertinggal di dalam kurung adalah H. H
H dikali 7 jadi 7H per H kali akar X tambah H tambah akar X. Hanya boleh ya, kita bagi, kita coret saja. Hasilnya 1, maka sisa pembagiannya adalah 7. Maka hasilnya adalah limit 7 per akar X tambah H tambah akar X untuk H mendekati 0. Sama dengan 7 per akar X tambah 0. Substitusi hanya 0. Akar X tambah 0, akar X tambah akar X, 2 akar X. Hasilnya 7 per 2 akar X. Boleh kita rasionalkan, kalikan dengan akar X per akar X, maka hasilnya 7 per 2 akar X kali akar X itu adalah X kali 2 menjadi 2X. Maka hasilnya 7 per 2X akar X. Jadi turunan dari fx sama dengan 7 akar X adalah 7 per 2X kali akar X. Atau kita boleh membacanya 7 akar X per 2X. Nah, kemudian kita masuk ke bagian 2, yaitu sifat turunan fungsi, atau bisa juga disebut rumus dasar turunan ya. Jadi rumus dasar turunan itu ada 7 di sini. Yang pertama, jika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0 untuk k konstanta real. Yang kedua, jika fx sama dengan a kali x pangkat n, maka f aksen x sama dengan a kali n kali x pangkat n kurang 1. A konstanta real dan n anggota bilangan real. Ketiga, fx sama dengan, ya jika fx sama dengan ux tambah atau kurang vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x tambah kurang v aksen x. Ya, artinya jika ditambah maka di sini juga ditambah, jika kurang maka di sini kurang. Yang keempat, jika fx sama dengan ux kali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx tambah ux kali v aksen x. Kelima, jika fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx kurang ux kali v aksen x per vx pangkat 2. Nah, perhatikan untuk perkalian di sini tambah, untuk pembagian di sini kurang, tapi dibagi lagi dengan vx pangkat 2. Untuk yang ke 6 ya, maaf ada 6 ya rumusnya. Jika fx sama dengan ux pangkat n, jadi di dalam tanda kurung ini sudah ada fungsi lagi lalu dipangkatkan lagi, maka f aksen x sama dengan n kali ux pangkat n kurang 1 kali u aksen x. Nah, untuk lebih jelas perhatikan contoh 3.2. Tentukan turunan fungsi berikut. Yang A, fx sama dengan 3x kuadrat kurang 5x tambah 7. B, fx sama dengan x pangkat 2 kurang 3 per 3x tambah 2. Yang C, fx sama dengan 7 akar x. Yang D, fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3 pangkat 5. Nah, jawab A, fx sama dengan 3x kuadrat kurang 5x tambah 7. Maka f aksen x sama dengan 3 kali 2 x pangkat 2 kurang 1 kurang 5 kali 1 x pangkat 1 kurang 1 tambah 0. 0 ini 7 ini konstanta, maka turunannya tadi 0 ya. 3 kali 2 berarti pangkatnya ya 2. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Di sini kali 1 karena pangkat di sini 1 ya. Lalu 1 kurang 1. Nah, 3 kali 2 6. X pangkat 1 ditulis 6x saja. 5 kali 1 5. X pangkat 1 kurang 1 0. X pangkat 0 itu 1 untuk X tidak sama dengan 0 ya. 5 kali 1 hasilnya 5. Jadi jika fx sama dengan 3x kuadrat kurang 5x tambah 7, maka turunannya adalah 6x kurang 5. Yang B, fx sama dengan
X pangkat 2 kurang 3 per 3X tambah 2. Nah ini pembagian ya. UX sama dengan, lihat pembilangnya, X kuadrat kurang 3. Maka U aksen X sama dengan 2 kali 1 atau 1 kali 2 X pangkat 2 kurang 1. Menjadi 2X. Negatif 3 atau 3 ini konstanta, maka turunannya 0 ya. Jadi U aksen X-nya adalah 2X. Vx sama dengan 3X tambah 2. Maka V aksen X sama dengan 3. Maka F aksen X sama dengan, tadi ingat rumusnya, U aksen X kali Vx kurang UX kali V aksen X per Vx kuadrat. Nah, U aksennya 2X kali Vx 3X tambah 2 kurang UX X kuadrat kurang 3 kali V aksen X 3 per V kuadrat Vx kuadrat, berarti 3X tambah 2 kuadrat. Kita kalikan 2X kali 3X 6X kuadrat, 2X kali 2 4X, negatif X kuadrat kali 3 negatif 3X kuadrat, negatif 3 kali 3 menjadi positif 9 ya, per 3X tambah 2 pangkat 2. Operasikan atau selesaikan yang sejenis. 6X kuadrat kurang 3X kuadrat, hasilnya 3X kuadrat tambah 4X tambah 9 per 3X tambah 2 pangkat 2. Untuk yang C, Fx sama dengan 7 akar X. Sama dengan, perhatikan, untuk cara atau untuk menyelesaikan soal dengan menggunakan rumus dasar turunan ya, maka bentuk akar ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi 7 akar X sama dengan 7X pangkat 1 per 2 atau pangkat setengah. Nah, jika Fx sama dengan 7 akar X, maka F aksen X sama dengan 7 kali setengah, ini pangkatnya tadi, kali X pangkat setengah kurang 1. 7 kali setengah, 7 per 2 atau 7 kali 1 per 2, hasilnya 7 per 2. X pangkat 1 per 2 kurang 1, negatif 1 per 2. Ya. 7 per 2 kali X pangkat negatif 1 per 2. Nah ini kalau kita jadikan pangkat negatif, maka hasilnya 7 per 2 X pangkat 1 per 2. Menjadi seperti ini. 7 per 2X pangkat 1 per 2. Jadi sudah letaknya di penyebut. Nah kemudian sama dengan X pangkat 1 per 2 kita jadikan akar. Menjadi 7 per 2 akar X. Nah lalu kita rasionalkan, kalikan dengan akar X per akar X. Menjadi 7 kali akar X, 7 akar X. Akar X kali akar X itu X kali 2, hasilnya 2X. 7 akar X per 2X sama dengan 7 per 2X kali akar X. Inilah turunan untuk soal yang C. Kemudian untuk yang D, Fx sama dengan 2X kuadrat tambah 3 pangkat 5. Ya, jadi di sini ada fungsi yang dipangkatkan lagi di luar ya. Ini pangkatnya ada 5. Ux sama dengan 2x kuadrat tambah 3. Maka U aksennya adalah, perhatikan 2x kuadrat itu turunannya adalah 2 kali 2 kali x pangkat 2 kurang 1. Hasilnya 4x. Ya, 3 turunannya 0, konstanta ingat. Jadi U aksen X sama dengan 4X. Kemudian N-nya sama dengan 5, pangkatnya 5. Ya. Nah, maka F aksen X sama dengan N kali UX pangkat N kurang 1 kali U aksen X. N-nya 5 kali U-nya 2X kuadrat tambah 3. Pangkatnya N kurang 1, berarti 5 kurang 1 kali U aksen X. Nah, kemudian 5 kali 4X. Jadi kita tidak boleh mengalihkan dengan yang di dalam kurung, karena yang di dalam kurung ini berpangkat 4. Ya, jadi cukup kalikan yang di luar.
5 kali 4x 20x kali 2x kuadrat tambah 3 pangkat 4. Cukup di sini, sampai di sini ya. Tidak usah kita uraikan lagi. Nah, maka turunan untuk yang D adalah 20x kali 2x kuadrat tambah 3 pangkat 4. Nah, di sini sudah Ibu siapkan tugas 3.1 untuk melatih kemampuan kamu dan pemahaman terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Tentukan turunan fungsi berikut dengan menggunakan rumus limit. Ini dengan menggunakan rumus limit ya. Jadi dengan konsep limit menuju turunan yang di awal tadi. Fx sama dengan 6x kuadrat tambah 5x kurang 7. Yang kedua, fx sama dengan 3 per 2x pangkat 2. Ya, atau 3 per 2x kuadrat. Yang ketiga, fx sama dengan negatif 4x akar x. Silakan dikerjakan ya. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Pembahasan materi yang ketiga yaitu turunan fungsi trigonometri yang diawali dengan konsep ya, turunan dengan menggunakan limit ya, kemudian dengan menggunakan rumus. Tapi untuk menyelesaikan tugas ini cukup gunakan rumus limit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.